Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Oke Google, rekomendasi podcast K-pop dan K-movie yang asik dan gak ngebosenin. Hai pencarian rekomendasi podcast K-pop dan K-movie yang asik dan gak ngebosenin adalah podcast 3 Minute Update Spesial Korea. 3 Minute Update Spesial Korea. 안녕하세요. Muhlin, Kepala BKIP Manado mengatakan sepanjang tahun 2021 Sulawesi Utara mampu mengekspor sebanyak 20.000 ton lebih produk perikanan dengan nilai ekonomi mencapai 125 juta US dollar. Dari total ekspor tersebut tidak ada satupun yang mengalami penolakan di negara tujuan ekspor. Hal ini karena pelaku ekspor di Sulawesi Utara telah memenuhi standar pengendalian yang diwajibkan oleh BKIPM dan negara tujuan ekspor. BKIPM dalam upaya mendorong ekspor produk perikanan berkualitas tidak hanya terbatas pada sosialisasi saja, melainkan secara berkala melakukan kontrol terhadap mutu dan pelatihan kepada pelaku ekspor dengan harapan dapat meningkatkan mutu dan kualitas produk. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara dalam rilis perkembangan Indeks Harga Sulawesi Utara menyampaikan bahwa pada bulan Oktober 2022, Kota Manado sebagai salah satu kota yang menjadi indikator inflasi di Sulawesi Utara mengalami deflasi 0,12%. Asim Saputra, Kepala BPS Sulut mengatakan, terdapat beberapa komoditas yang turut memberi andil deflasi diantaranya cabai rawit, ikan cakalang, dan ikan deho. Sementara komoditas yang memberi andil inflasi di Kota Manado adalah bensin, angkutan laut, dan pasir. Secara tahunan, Asim mengatakan Kota Manado mencatat inflasi 4,65%, di mana capaian itu jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Sulawesi menjadi yang terendah, sementara yang tertinggi terjadi di Parepare yang mencatat inflasi 7,66% secara tahunan. Asim mengatakan kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Upaya mewujudkan Tribina Cita Kota Malang sebagai kota pariwisata serta konsep pembangunan Kota Malang yang tertuang dalam The Future of Malang sebagai Malang City Heritage terus digaungkan. Sejalan dengan itu, pemerintah Kota Malang terus bergerak menguatkan kawasan Kayu Tangan Heritage menjadi sebuah area yang menawarkan kenyamanan bagi pengunjungnya. Berbagai fasilitas penunjang di kawasan tersebut terus dibangun, termasuk diantaranya menyediakan lahan parkir bagi pengunjung. Dan kali ini pemerintah Kota Malang akan menambah titik zona parkir di kawasan tersebut. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji berkesempatan untuk menyaksikan penandatanganan akte jual beli tanah dengan lahan seluas 792 meter persegi berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 50 Malang. Penandatanganan dilaksanakan antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, R. Wijaja Saleh Putra, dengan pemilik lahan yakni Lisa, di mana Sam Sutiaji juga mengatakan jika tanah tersebut akan ditata untuk menjadi lahan parkir. Dengan adanya pembebasan lahan ini diharapkan dapat memfasilitasi parkir para pengunjung Kayu Tangan Heritage dengan harapan dapat memberikan kenyamanan pengunjung sehingga akan mendorong geliat pariwisata di dalamnya dan menjadi energi penguat untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota pariwisata dan identitas sebagai kota heritage. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.